Metro TV pemirsa, dan saat ini informasi atau visual yang Anda saksikan ini adalah longsor galian yang terjadi di wilayah Cirebon, Jawa Barat, di mana kami informasikan ada 20 orang hilang dan 4 yang tewas tertimbun di penambangan. Untuk informasi selengkapnya kami akan berhubung dengan kontributor Metro TV yang ada di Cirebon, Faisal. Selamat siang Faisal, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Ya, untuk situasi terkini saat ini di lokasi longsor tersebut, saat ini pihak BPBD dan pihak damkar, kepolisian dan TNI sedang melakukan pencarian korban yang masih diperkirakan hilang tertimbun longsor tersebut. Diperkirakan saat ini korban yang hilang mencapai 20 orang. Namun informasi tersebut belum diklarifikasi oleh pihak terkait. Dan sampai dengan saat ini pihak kepolisian dan TNI sudah menemukan 4 orang korban dalam keadaan tewas tertimbun longsor di galian Gunung Kuda tersebut. Baik, Faisal, bisa Anda pastikan di mana ini lokasinya dan bagaimana kronologi kejadiannya sehingga bisa menyebabkan 20 orang masih hilang dan 4 ini ditemukan tewas? Ya, lokasi galian tersebut terletak di Kecamatan Duku Puntang, tepatnya di Desa Bobos. Lokasi tersebut bernama Gunung Kuda. Gunung Kuda tersebut merupakan lokasi galian C minerba. Jenisnya minerba itu mineral dan bebatuan. Namun izin dari lokasi tersebut sampai dengan saat ini belum diketahui apakah galian tersebut berizin atau tidak. Diinformasikan longsor di galian di galian yang saat ini terjadi longsor sudah sering terjadi dan sudah sering menelan korban jiwa. Diketahui pada 4 tahun silam atau 5 tahun silam terjadi longsoran juga dengan korban jiwa 7 orang tewas. Ya. Baik, Faisal, bisa Anda gambarkan bagaimana dengan latar belakang mereka yang saat ini hilang? Apakah memang mereka ini penambang liar atau seperti apa? Ya, dari informasi yang saya terima, keempat orang yang sudah ditemukan tewas tersebut merupakan pekerja supir truk dan pekerja pengangkut galian yang sehari-harinya bekerja di galian Gunung Kuda tersebut. Lalu upaya terkini apa yang saat ini Anda pantau sedang dilakukan untuk mencari 20 korban yang masih hilang? Ya, sampai dengan saat ini tepatnya di belakang saya para pihak terkait seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian dan TNI masih terus melakukan pencarian yang diduga merupakan yang masih hilang tertimbun di galian tersebut. Dari data yang diterima akibat longsoran tersebut menimpa sejumlah kendaraan truk pengangkut galian dan juga alat berat yang sedang bekerja tepat di bawah galian yang longsor tersebut. Baik, Faisal, di lapangan menurut pantauan Anda, petugas dari mana saja yang sudah dikerahkan untuk melakukan evakuasi saat ini? Ya, di lapangan bisa terpantau dari kepolisian, TNI, BPBD, dan juga ada dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pemadam Kebakaran, juga sudah melakukan melakukan pencarian yang terjadi longsor tersebut di pukul 11 siang tadi. Dan sampai dengan saat ini pihak terkait sudah berhasil menemukan 4 orang pekerja dalam keadaan tewas tertimbun longsor dari galian gunung tersebut. Baik, untuk korban yang tewas sendiri, Faisal, bisa Anda gambarkan mereka ini sudah dievakuasi kemana atau dibawa ke rumah sakit mana? Ya, untuk korban tewas sendiri 4 orang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Gitu. Baik. Faisal, kalau kita melihat untuk rentetan kasus yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon, ini juga sempat terjadi terakhir pada tahun ini di bulan Februari. Apakah ini disebabkan hal yang sama karena kegiatan dari minerba itu sendiri atau sudah ada dugaan dari lainnya? Apakah Anda sempat berbincang dengan pihak terkait di sana? Ya,
kejadian tersebut sudah sering kali terjadi, terakhir di bulan Februari kemarin. Namun sebelumnya juga sudah sering terjadi dan sudah sempat disidangkan di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon. Namun yang diketahui juga galian tersebut merupakan galian yang ilegal dari sifat izinnya. Namun hingga sampai dengan saat ini terus menelan korban jiwa, belum ada tindakan dari pihak terkait. Baik, sudah adakah statement yang disampaikan misalnya dari pemerintah daerah setempat atau meninjau langsung lokasi yang ada di sana? Ya, sampai dengan saat ini pihak-pihak terkait belum memberikan statement resminya terkait adanya longsor yang saat ini menelan 4 korban jiwa tersebut. Baik, Faisal, berdasarkan visual yang Anda kirimkan langsung dari wilayah Cirebon saat ini, kami melihat beberapa mobil besar dan juga ada alat berat yang dikerahkan. Bisa Anda sampaikan dengan detail berapa banyak unit yang dikerahkan untuk mengevakuasi para korban pada siang hari ini? Ya, tepat di belakang saya saat ini ada sejumlah alat berat, sekitar 5 alat berat sedang melakukan evakuasi menggali yang juga masih ada para pekerja yang tertimbun longsor tersebut. Namun sampai saat dan selain alat berat juga terpantau di lokasi kejadian ada mobil ambulan yang sudah bersiaga dari 1 jam yang lalu yang untuk melakukan evakuasi terhadap para korban yang juga masih tertimbun longsor tersebut. Iya, Faisal, untuk kronologinya sendiri bisa Anda gambarkan, karena informasi yang kami dapat sempat ada kepulan asap putih yang sampai sekarang nampaknya juga masih terlihat dan membuat kegegeran di kalangan warga sekitar. Seperti apa waktu itu kejadiannya? Ya, informasi yang diterima longsor tersebut berawal dari longsoran kecil. Namun para pekerja tidak menduga akan adanya terjadi longsoran besar. Longsoran besar tersebut terjadi secara tiba-tiba yang tidak sempat para pekerja melakukan evakuasi guna menyelamatkan diri. Sehingga para pekerja yang sedang tepat berada di bawah longsoran tersebut langsung tertimpa longsoran bebatuan dan pasir yang berada di atas gunung tersebut. Baik, Faisal, apakah Anda sempat mewawancarai pekerja yang berada di sana? Sampai dengan saat ini lokasi saya masih jauh dengan para pekerja, dan para pekerja sendiri saat ini sedang dimintain keterangan oleh pihak kepolisian. Baik, dari informasi sementara yang Anda dapatkan dari keterangan warga sekitar misalnya, jadi mereka yang hilang ini adalah penambang-penambang ilegal dan siapa yang bertanggung jawab, perusahaan apa mungkin namanya yang Anda tahu, Faisal? Sampai dengan saat ini lokasi tersebut merupakan lokasi galian yang sudah lama beroperasi di Kabupaten Cirebon. Sejumlah nama tidak bisa disebut namanya karena pihak-pihak tersebut merupakan orang-orang yang diduga mendalangi galian C yang diduga juga tidak berizin. Baik, Faisal, apakah para penambang ini berasal dari warga yang tinggal di sekitar Gunung Kuda tersebut atau dari mana? Ya, sebagian besar para pekerja penambang galian tersebut merupakan warga sekitar dan warga Kabupaten Majalengka. Para warga tersebut menantikan mata pencariannya di galian Gunung Kuda ini. Kembali ke korbannya, Faisal, yang Anda dapatkan informasinya bagaimana kondisinya pada saat ditemukan? Ya, korban sendiri pada saat ditemukan mengalami luka-luka serius di sekujur tubuhnya akibat tertimpa longsoran bebatuan yang besar. Korban sendiri dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Baik, apakah ada kesulitan dalam melakukan evakuasi di sana, Faisal? Ya, terlihat dari informasi yang diterima kesulitan tersebut, evakuasi tersebut karena banyaknya bebatuan besar yang longsor dan menimpa, yang diduga menimpa para korban yang masih berada di longsoran tersebut, yang masih tertimbun.
Mhm. Apakah ada upaya nantinya akan menambah eskavator yang digunakan karena dari pantauan kami di layar kaca hanya satu eskavator yang berwarna hijau itu yang terpantau mengeruk bebatuan yang ada di sana. Ya, awal terjadi longsor sudah tersedia satu eskavator yang berada di lokasi. Namun selang waktu berjalan, pihak kepolisian dan pihak terkait melakukan penambahan eskavator yang saat ini terlihat ada sekitar 5 eskavator yang diturunkan untuk melakukan evakuasi para pekerja yang juga masih tertimbun longsor tersebut. Baik, bagaimana dengan cuaca di sana, Faisal? Ya, cuaca sampai saat ini cuaca cerah. Dari pagi dan dari kemarin tidak terjadi turun hujan. Cuaca dari kemarin hingga saat ini cerah dan cenderung panas berawan. Baik, Faisal, kejadian ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya di bulan Februari ini juga akibat aktivitas penambangan maka membuat struktur tanah ini, kemudian struktur bebatuan di sana menjadi longsor. Bisa Anda gambarkan yang informasi yang Anda dapatkan seperti apa proses penambangannya sehingga menyebabkan 20 orang ini masih hilang dan 4 dilaporkan tewas? Ya, proses penambangannya sendiri diinformasikan dan dari informasi yang saya terima terjadi karena tidak adanya izin dan tidak adanya pengawasan dari pihak terkait sehingga sering terjadinya longsor dan juga sering penggunaan alat peledak untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut. Faisal, nanti kami akan update lagi dari sana bagaimana situasi terkininya. Sekarang kita tersambung bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Cirebon, Denny Nur Cahya. Selamat siang, Pak Denny. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Baik. Pak Denny, bisa diupdate saat ini informasinya terkait dengan upaya terkini apa yang dilakukan, Pak? Ya, upaya masih dilakukan pencarian pemindahan tanah ya, karena di sana ada beberapa kendaraan dan juga eskavator yang tertimbun tanah. Jadi sekarang dilakukan pengerukan menggunakan kurang lebih ada berapa 5 eskavator gitu, Pak. Baik, Pak Denny, apakah ada kesulitan dalam melakukan evakuasi pada siang hari ini, Pak? Kesulitannya karena memang ini banyak materialnya, jadi kita akan melakukan penambahan alat berat ya dari Dinas PUPR. Sekarang kan eskavator menggunakan eskavator tambang sendiri. Kita akan lakukan penambahan eskavator dari Dinas PUPR. Tadi saya sudah koordinasi dengan pimpinan. Pak, untuk kronologinya sendiri sebenarnya kronologi lengkapnya longsor ini seperti apa, Pak, dari laporan yang diterima BPBD? Ini laporan yang diterima dari BPBD sedang melakukan aktivitas penambangan seperti biasa dan sedang melakukan pengisian material ke dump ya. Terus tiba-tiba terjadi longsor begitu, Pak. Baik, Pak Denny, ini persisnya longsor terjadi pada pukul berapa dan posisinya di mana, Pak? Pukul 10 ya, pukul 10 waktu bagian barat di masuknya ini blok Gunung Kuda, kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kalau desanya masuk ke desa Cipanas ini. Pak Denny, kami ingin konfirmasi lagi untuk jumlah korbannya sendiri. Tadi laporan terakhir adalah 20 orang hilang dan 4 tewas. Apakah jumlah yang saat ini terkini atau ada perubahan? Belum, masih terkini karena ini masih belum agak dalam ya ini. Bukan agak dalam, agak banyak materialnya, belum semua ini lagi didat. Masih kalau yang langsung diangkut ke rumah sakit. Jadi belum update terkini masih yang tadi. Baik, Pak Denny, dan yang saat ini bisa diupdate ke pemirsa Metro TV, apa yang sedang diupayakan dalam evakuasi siang hari ini oleh BPBD, Pak? Ya, kalau BPBD ya kita hanya ini aja
mengkoordinir dan juga menginformasikan karena evakuasi harus menggunakan alat berat, ekskavator tidak bisa oleh manusia. Ini Basarnas juga ada dan juga beberapa ambulan dari kepolisian dan dari dinas kesehatan semuanya ada. Begitu. Baik, untuk keempat korban yang saat ini ditemukan, Pak, itu dibawa kemana, dievakuasi kemana, dan rencananya kalau sudah menemukan sisa yang lain yang masih hilang juga akan dibawa kemana, Pak? Ya kalau yang tadi untuk pihak kepolisian, kalau yang meninggal langsung dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati tadi. Kalau yang tadi yang masih hidup dibawa ke Puskesmas dan juga rumah sakit. Baik, Pak Denny, kami sekali lagi ingin mengkonfirmasi berarti 4 dinyatakan tewas dan keempat korban sudah dibawakan ke RSUD, Pak? Betul. Baik, dari asesmen yang dilakukan oleh Pak Denny misalnya dan tim di sana, apakah Pak Denny melihat ada potensi longsor susulan yang bisa terjadi di lokasi? Lalu bagaimana langkah mitigasinya, Pak? Ya kita ini sedang menerapkan polis lain ya. Ini kan masyarakat banyak yang ke sini nih. Kali terjadi longsor susulan, jadi kita lakukan pemasangan ini polis lain supaya tidak masyarakat tidak, karena memang banyak keluarga mungkin nggak tahu keluarganya atau apa, dia nunggu di sini. Baik, pemetaan saat ini sedang dilakukan. Boleh lebih detail, Pak, pemetaan seperti apa yang dilakukan oleh BPBD saat ini? Ini kita memasang polis lain di sini supaya warga tidak mendekat ke lokasi karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan gitu. Baik, Pak, untuk keluarga dari mereka yang masih hilang atau dicari atau yang sudah tewas, ini apakah didirikan posko untuk informasi yang bisa didapatkan atau diakses? Ini mungkin kalau misalnya pencarian belum selesai, kita akan dirikan posko di sini, Pak. Gitu. Ya. Baik, lalu rencana jangka pendek dan juga jangka menengah BPBD untuk penanganan pasca longsor ini, Pak, apa Pak kira-kira, termasuk mulai dari dampak lingkungan dan juga sosial, Pak? Karena ini kan memang bencana alam, tapi terjadi di lingkungan tambang. Otomatis ini kan ada penanggung jawabnya adalah para teknik tambang dan juga inspektur tambang. Jadi kami kalau bencana alam longsor yang di luar perusahaan kan itu bencana alam ya. Ini kan bencana alam. Jadi maksudnya bencana teknis tapi ya karena aktivitas perusahaan penambangan itu, Pak. Jadi kita akan berkoordinasi dengan KPP-nya. Baik, Pak Denny, kalau kita melihat rentetan kasus terkait dengan longsor yang terjadi di Gunung Kuda saat ini, sebelumnya untuk tahun 2025 sempat terjadi di bulan Februari, kemudian di bulan Januari juga sempat terjadi hal yang sama. Kira-kira berdasarkan dugaan awal, apakah dengan alasan yang sama, Pak, karena adanya penambangan sehingga terjadi longsor, atau memang ini pure karena bencana alam? Enggak, memang ini terjadinya longsor di peron tambang gitu. Jadi kan memang karena tambang. Longsornya kan di daerah lainnya, tapi peronnya. Makanya yang terjadinya ekskavator dan dump truck gitu. Baik. Jadi ini mah bencana di dalam tambang gitu, bencana alam sama. Oke, Pak Denny, lalu bagaimana koordinasi yang sudah dilakukan misalnya dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari korban yang masih hilang? Ya ini dilakukan terus dan itu BPBD Provinsi Jawa Barat juga sedang menuju sini, kepala BPBD-nya mungkin untuk melaksanakan karena kan izin kebetulan izin pertambangan itu kan kewenangan kalau nggak salah bukan di kabupaten ya, kewenangan izin tambang itu. Oke, baik. Pak Denny, saat ini posisinya sudah di TKP atau seperti apa, Pak? Boleh digambarkan kepada kami, pemirsa Metro TV, untuk kondisi terkini di sana seperti apa, Pak? Oh, saya ini di TKP ini dekat dengan aktivitas penggalian yang tanah longsoran itu. Baik. Pak Denny, untuk korbannya lagi, Pak, yang sudah tewas ini, apakah sudah bisa dilakukan pendataan? Bagaimana mekanismenya? Apakah sudah ada data terkait data pribadi yang bisa di-share ke masyarakat?
Itu data ada di apa tadi di pihak kepolisian udah diidentifikasi. Kami juga sedang melakukan asesmen, tapi belum selesai nih, Pak. Di data orang-orangnya ada di itu, masih di berupa WhatsApp sekarang nggak bisa saya baca karena ini lagi sambil telepon. Iya. Pak Denny, kami melihat visual terkini di sana, ini salah satu alat berat yang dikerahkan sedang melakukan evakuasi dan tampak banyak petugas dan juga ramai di satu titik. Ini sedang menemukan satu korban lagi atau seperti apa, Pak Denny? Ya, ini belum ya, masih itu kan masih standby itu intinya apa? Ambulannya nanti kalau udah dapat langsung dibawa. Baik, Pak Denny. Masih ramai, memang orang yang nonton aja. Oke, Pak Denny, seberapa jauh sebenarnya lokasi terjadinya longsor ini ke akses seperti rumah sakit atau ke perumahan atau ke permukiman warga, Pak? Oh, jauh, Pak. Seberapa jauh, Pak? Mungkin ada sekitar 1 kilometer lah dari sini. Ya, Baik. jauh itu. Baik, Pak, untuk saat ini koordinasi dengan stakeholder di sana seperti apa untuk upaya evakuasi para korban, Pak? Untuk evakuasi ini kan, ini eskavator juga ini dari yang punya tambang. Ya. Jadi tadi kita udah bicara dengan kepala kadin tambang, penanggung jawab tambangnya di sini, dan pihak kepolisian juga sudah sudah melakukan komunikasi dengan kepala kadin tambang untuk diminta keterangan dari saya lihat. Pak Denny, tadi kami dapat informasi juga pada saat kejadian itu ada semacam kabut putih begitu, Pak, yang menjadi dampak dari longsoran. Apakah saat ini masih terjadi dan apakah itu juga yang mempengaruhi mengapa sulit untuk mencari korban yang masih hilang? Ini Pak, sebentar, ini saya laporkan juga, ini eskavator baru ketemu 2. Tadinya 5, ini baru 3 lagi eskavator baru ketemu 2. Maaf Pak, berapa update-nya yang ditemukan berapa Pak? Eskavator baru ketemu 2. Dari total 5 ya? 5, 3 lagi. Kalau eskavator biasanya ada orangnya, ya ada operatornya. Baik, artinya sekarang untuk eskavator lainnya belum ada operatornya, seperti itu Pak, untuk upaya evakuasi saat ini? Enggak, maksudnya eskavator yang tertimbun maksud saya itu. Yang tertimbun 5. Yang tertimbun 5. Ini yang lagi ngerup jadi. 5 ya Pak? 5 yang tertimbun, ya. Ini 5 yang saat ini tertimbun itu di luar 4 yang tewas yang sudah ditemukan ya Pak? Di luar Pak, di luar Pak. Di luar Pak. Yang tertimbun itu Pak, bagaimana kondisinya bisa diupdate ke kami sekarang? Apakah masih hidup? Baru atau ketemu seperti apa, ya, baru ujungnya aja dah. Baru ketemu ujungnya aja ya. Eskavator yang 2. Orangnya ada. Kosong. Tanpa lagi digali dulu nih. Nah, ini saya masih ini Pak, di lokasi. Halo. Ya Pak, bisa diupdate kembali Pak, bagaimana kondisi yang tertimbun saat ini yang bisa digambarkan kepada kami? Ya, ini eskavator ini baru muncul sedikit, ini lagi baru ketemu 2. Gitu. Ini belum terjadi semua Pak. Saya coba ke sana dulu sebentar. Baik, Pak Denny, saat ini upaya evakuasi masih terus berjalan. Apakah masih menemukan ada kesulitan-kesulitan lain dalam melakukan evakuasi, Pak? Apakah faktor cuaca juga berpengaruh terhadap proses evakuasi pada siang hari ini, Pak? Ya, cuaca bagus, tidak hujan, cuaca bagus. Pak, ini kan tadi informasinya kalau kami tidak salah tangkap, tidak salah dengar karena suaranya juga agak kurang jelas, kan ada 5 yang tertimbun. Sementara tadi di awal ada 20 orang yang masih hilang. Berarti sekarang dengan ditemukannya 5, masih ada 15 lagi ya Pak ya yang masih hilang Pak? Atau seperti apa Pak datanya? Iya, karena kan ini kan simpang siur Pak ya, ini kan lagi
masyarakat juga panik ya sih. Ya nanti aja Pak. Kalau sudah apa? Selesai evakuasi Pak. Gitu. Bagaimana Pak Denny? Ya maksud datanya masih simpang siur kenapa kan? Oke. Karena belum orang kan pada panik semua Pak, susah gitu. Pak. Datanya Gitu, Pak. masih dihitung lagi ya Pak ya, karena Ya. tadi ada Iya, yang Pak. masih Barangkali salah gitu, dievakuasi sampai dengan saat ini. Ya. Baik, Pak Denny, bagaimana kemudian dengan penambahan personil? Ada berapa banyak personil yang diterjunkan untuk bisa mengevakuasi yang masih hilang atau korban yang tertimbun? Ini terusnya pakai eskavator Pak, nggak bisa pakai orang. Harus pakai gas. Jadi ya segini aja, nanti kita tambah beko aja sama eskavator. Baik, Pak Denny, kami Gitu, Pak. juga ingin mengetahui terkait dengan kronologi dari longsor ini, Pak. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sebelumnya, seperti di bulan Februari, salah satu penyebab longsor ini bahkan disengaja, Pak. Karena melihat saat itu dilakukan para penambang karena mereka memanfaatkan memang momen itu. Apakah hal-hal seperti ini biasa terjadi di Gunung Kuda atau seperti apa, Pak? Oh itu saya kurang tahu kalau itu kalau teknik penambangan itu saya kurang tahu. Karena memang kita juga tidak apa ini berbeda kan hanya bencana alam. Ini kan jadi kita tidak memantau apakah ini sengaja tidak gitu. Kan nggak tahu. Di longsor di penambangan ini saya tidak bisa mengatakan ini sengaja atau tidak karena karena memang tidak tahu. Gitu. Baik, Pak, ini sudah terjadi berkali-kali. Sebetulnya dari pihak BPBD, kemudian stakeholder terkait, sebelumnya sudah ada antisipasi melihat banyaknya kejadian yang sama di Gunung Kuda. Gunung Kuda itu kan punya izin ya. Berarti kan untuk mengontrol keamanan di sini adalah kepala teknik tambang dan inspektur tambang gitu. Kalau bedanya memitigasi bencana alam. Ini kan memang longsor, tapi kan sebenarnya teknis kan dari teknis penambangan. Jadi kita tidak ini karena di lingkungan ini ya berarti kepala teknik tambang yang bertanggung jawab. Gitu. Kepala teknik tambang dan juga inspektur tambang di sini, Bu. Gitu. Baik, Pak Denny, ada strategi khususkah yang dilakukan melihat nampaknya dari informasi yang kami coba gali sulit untuk kemudian melakukan berbagai kegiatan di sana karena potensi longsornya begitu besar dan ada potensi membahayakan warga atau tim yang ada di sana, Pak. Ada strategi seperti apa, Pak? Ini kan sebenarnya membahayakan warga yang nambang ya, yang pekerja tambang, kemudian supir dump truk, operator beko gitu kan. Kalau warga mah nggak kesini Pak. Jadi strateginya kita juga lakukan, kita akan coba melakukan komunikasi ya dengan kejadian ini kita komunikasi dengan pemilik tambang juga kepala teknik tambang gitu, supaya melakukan hal-hal yang menciptakan kondisi aman saat bekerja gitu. Karena kalau kondisi bekerja tidak aman dan berbahaya kan juga tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan berkelanjutan. Pak Denny, jadi total Pak, sudah berapa lama ini para korban setidaknya tertimbun di kawasan penambangan tersebut, Pak? Ya, dari jam 10, Pak, ya. Dari jam 10. Dari jam 10, Pak. Pagi. Ya. Baik. Betul. Pak Denny, bisa diupdate kembali bagi pemirsa Metro TV saat ini proses evakuasi seperti apa yang dilakukan di TKP untuk mengevakuasi para korban? Ya, baiklah, ya masih evakuasi korban masih menggunakan eskavator. Ya, sudah dilakukan pemindahan material-material longsoran dari pinggir untuk mendapatkan beberapa eskavator yang tertimbun dan juga dump truck yang ada masih tertimbun.
Baik, sekarang yang dalam proses evakuasi ini untuk alat dari penambangan itu sendiri dan juga sekaligus mencari para pekerja yang tertimbun, Pak. Dan sepertinya sudah ada satu korban ya, Pak, yang ditemukan saat ini. Belum, masih belum. Belum, Bu. Kami dapat gambar ini, Pak. Ada Oh, di atas ya? proses Iya, iya, evakuasi iya. nih, Pak. Iya, iya. Ada ya satu korban ada. Oke, Pak. Jadi berapa ambulans, Pak, setidaknya yang sudah disiagakan untuk bisa mengakses ke wilayah tersebut dan membawanya kemudian mereka yang sudah ditemukan ke rumah sakit? Banyak, mungkin ada sekitar 10 nih, tapi bolak-balik. Nanti ada rumah sakit balik lagi ke sini, Pak. Ada sekitar Nah, ini 10 ditemukan ambulans satu, ya, Pak, Pak? dari tempatnya. Ya. Baik. Dari Pak, kepolisian dan juga ada di dinas kesehatan. oke. Pak Denny, apakah setelah ini nantinya BPBD juga akan setidaknya merekomendasikan untuk penutupan total atau sementara terhadap seluruh aktivitas penambangan di daerah tersebut atau seperti apa, Pak? Oh, ini nanti sih yang berwenang ini kan dari ini ya seperti saya sebut tadi, ini ada KTP dan tambang dan juga ada yang mengeluarkan izinnya gitu, Pak. Jadi kalau BPBD sih hanya evakuasi, pencegahan, kemudian juga respon dari bencana alam, kemudian kan bencana di dalam tambang gitu. Oke, Baik. Pak. Lalu apakah ada pelibatan masyarakat lokal di sana untuk membantu proses pencarian dan penanganan darurat? Oh, nggak bisa, Pak, karena ini justru ini kita polesin, nggak boleh karena mereka persusulan. Karena kayak ini masyarakat nggak bisa untuk memindahkan material ini harus pakai eskavator, Pak. Pakai backhoe nih, ya. Baik, Pak Denny, dengan Kalau, ditemukannya satu korban, artinya bisa dikonfirmasi kembali kepada kami sudah berapa korban yang ditemukan dan dibawa ke RSUD saat ini, Pak? Iya, iya. Bentar. Pak, nama satu dah. Oh, nama satu ya. Ya. Nama satu ya, Bu, 5. Iya, artinya Halo? 5 hingga saat ini yang sudah ditemukan ada 5 korban tewas ya, Pak? Iya, betul. Sama satu. Oke, Pak. Ini langsung dimasukkan ke mobil ambulans atau sambil menunggu yang Langsung. lain yang sudah ditemukan tertimbun atau seperti apa, Pak? Langsung ambulans soalnya kan boleh banyak. Langsung ambulans, baik. Iya. Pak Denny, karena ini kejadian sudah dari jam 10 pagi sampai sekarang sudah jam 14.30. Sudah ada pihak keluargakah yang berusaha mencari keluarga mereka di lokasi penambangan? Ada, Bang, ada. Mungkin tadi banyak, Pak. Ini luas ya, tambangnya saya nggak bisa lihat, Pak. Tapi ada tadi keluarga-keluarganya yang datang. Nah itu, kalau keluarga yang sudah datang mencari informasi, mereka diarahkannya kemana, Pak? Untuk sementara ini, Pak, sampai dengan data terkini yang sudah dilaporkan. Ya itu menunggu, tadi saya lihat menunggu di pos tadi ya, pos tambang saya lihat. Ya. Pak, dari pihak perusahaan apakah sudah ada yang memberikan keterangan atau hadir di sana untuk ikut dalam proses evakuasi? Nah itu saya tidak tahu, Bu, karena ini kan banyak juga yang berkepentingan kan, sebenarnya kan yang ada pengurus itu juga di sini kan ada dari kecamatan, ada dari polisian, ada dari harus dari dinas pertambangan SDM provinsi mungkin ya. Jadi kita tidak hanya melakukan evakuasi aja, Bu. Baik, Pak Denny, seberapa jauh, Pak, lokasi dari penambangan ke rumah sakit setidaknya, Pak? Oh, kalau ke puskesmas dekat paling 2 kilo, Pak, kalau ke puskesmas. Kalau ke rumah sakit terdekat paling ya ada 3 kiloan lah. Oke, baik. Pak, kembali diupdate kepada pemirsa Metro TV saat ini yang terjadi langsung di TKP
Apa saja Pak boleh diupdate terkait dengan evakuasi dan juga penemuan korban tewas pada siang hari ini? Kayak telah diketemukan satu orang nih, dari operator kayaknya petugas eskapator. Satu orang ditemukan, jadi korban bertambah ya, tadinya 4 jadi 5 begitu saja. Baik Pak, untuk yang data secara latar belakang mereka Pak, ini bisa digambarkan secara umum ini kalangan usianya berapa, mereka ini dari mana saja Pak asalnya Pak? Belum terekam Pak, datanya di HP di pusat saya sekali lagi jalan. Nanti mungkin sudah ini saya kontak. Dan. Baik, Pak Denny, bisa digambarkan kepada pemirsa Metro TV komoditas apa memang yang digali atau yang ditambang di sana Pak? Ini kayak batu gamping teras. Lihat dari batunya batu gamping. Baik, terima kasih. Ya, baik. Kami sudah dapatkan informasinya. Pak, nanti kami akan update lagi Pak perkembangan terkini dari sana. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga mereka yang masih tertimbun bisa segera dievakuasi. Terima kasih Pak Denny atas waktunya di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kami lanjutkan terkait dengan informasi dan juga pencarian atau evakuasi dari korban longsor di Cirebon. Kami kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.